Perkenalkan, nama saya Marcelanta Mona dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan semester 2. Nah, saat ini saya akan menjelaskan tentang dasar komputer. Dimulai dari yang pertama, yaitu pengertian komputer. Komputer adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengelola data menjadi sebuah informasi melalui proses input dan output. Nah, komputer terdiri dari perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software. Kemudian yang kedua, komponen utama pada komputer. Nah, yang pertama ada hardware atau perangkat keras. Di dalamnya ada CPU, yaitu CPU ini adalah otak dari komputer bertugas untuk memproses sebuah data. Kemudian ada RAM. RAM ini yaitu penyimpanan sementara saat komputer bekerja. Setelah itu hard disk, itu media penyimpanan data permanen. Monitor menampilkan output dari komputer. Setelah itu ada keyboard dan mouse, alat input untuk memasukkan data dan pengumpan. Setelah itu masuk pada software atau perangkat lunak. Nah, software atau perangkat lunak ini adalah sistem operasi yang di dalamnya yaitu program dasar yang mengatur kerja komputer. Contohnya Windows atau Linux. Nah, aplikasi yaitu program yang digunakan untuk tugas tertentu seperti Microsoft Word, Google Chrome, dan lainnya. Kemudian fungsi dasar pada komputer. Yang pertama itu ada input, yaitu memasukkan data ke komputer. Kemudian processing, yaitu mengolah data yang masuk. Kemudian store, menyimpan data yang telah diolah. Setelah itu ada output, menghasilkan informasi dari data yang diolah. Setelah itu masuk pada jenis-jenis komputer. Nah, jenis-jenis komputer ini ada ya PC atau personal komputer, itu dia digunakan secara pribadi untuk pekerjaan atau hiburan. Kemudian laptop, komputer portable dengan fungsi sama seperti PC. Kemudian ada server, komputer yang melayani komputer lain dalam jaringan tablet dan smartphone, yaitu komputer mini dengan sistem operasi mobil. Kemudian etika penggunaan komputer. Nah, gunakan komputer untuk kegiatan yang positif, hindari plagiarisme dan pencurian data. Patuhi hak cipta perangkat lunak, jaga privasi dan data pribadi dari komputer. Kemudian kita masuk pada sejarah komputer. Yang pertama, komputer generasi awal. Komputer sebelum abad ke-19, Abajur Senpao, alat hitung manual dari Tiongkok, digunakan sekitar 3000 SM. Kemudian kalkulator mekanik diciptakan oleh Blaise Pascal ke abad 17. Kemudian kedua, komputer generasi 1940 sampai 1956 menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama. Ukuran besar, panas, dan boros listrik. Contoh, ENIAC Electronic Numerical, komputer pertama yang bersifat elektronik dan digital. Kemudian ketiga, komputer generasi 2 pada tahun 1956 sampai 1963 menggunakan transistor, lebih kecil dan hemat data. Muncul bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti COBOL dan Fortran. Contoh IBM 1401. Keempat, komputer generasi ketiga pada tahun 1994 sampai 1971. Itu menggunakan IG atau Integrated Circuit atau sirkuit terpadu. Ukuran lebih kecil dan performa meningkat. Mulai digunakan dalam bisnis dan pendidikan. Kemudian yang kelima, komputer generasi kelima pada tahun 1971 sampai dengan sekarang, yaitu menggunakan mikroprosesor atau CPU dalam satu chip. Kemudian muncul komputer pribadi atau PC. Contoh Apple, IBM PC. Kemudian yang keenam, komputer generasi kelima, yaitu masa kini dan masa yang akan mendatang. Fokus pada kecerdasan buatan AI dan komputasi paralel.
Contoh komputer kuantum, perangkat berbasis machine learning. Tokoh penting dalam sejarah komputer yaitu Charles Babbage, bapa komputer, perancang mesin analitik. Kemudian Alan Turing, tokoh penting dalam pengembangan komputer modern dan konsep AI. Setelah itu Bill Gates dan Steve Jobs, pionir dalam perkembangan software dan komputer pribadi. Sekian penjelasan saya mengenai dasar komputer. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.